Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan serta oksigen yang kita hirup tanpa harus membayar sepersen pun. Salawat beserta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam sembah Lata dan Uzza hingga sampai ke alam sembah Allah wa Jalla. Penghormatan saya kepada seluruh dewan juri, bapak dan ibu guru yang telah bersusah payah untuk mengajari kami yang tak mengenal kata lelah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan topik yang berkenaan dengan adab terhadap kedua orang tua. Hadirin yang saya hormati, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Bapak, ibu, hadirin yang saya muliakan, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya berarti telah beriman kepada Allah dan telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu teman-teman telah berbakti kepada kedua orang tuanya dan secara rutin mendoakan kedua orang tuanya, karena kita semua, saya dan teman-teman adalah anak yang soleh. Betul? Kita adalah anak soleh yang ingin dicintai Allah serta dimasukkan ke surganya, dan bukan anak durhaka yang dimurkai Allah yang menjadi calon penghuni neraka. Mengapa kita mesti berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena beliau yang melahirkan kita, yang menggendong kita saat kita kecil, yang menyuapi makan kita, dan yang menyayangi kita sampai saat ini. Maka kita harus berbakti kepada mereka. Hadirin saudara seagama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil.
Hadirin yang dirahmati Allah, seandainya ada di antara kita orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita, sudah jelas kemarahan Allah. Di dunia kita akan hidup sengsara, di alam barzakh akan menderita, dan di akhirat nanti kita akan merasakan siksaan azab neraka. Nauzubillahi min. Sudah banyak contoh yang diceritakan ibu guru kita bagaimana nasibnya orang durhaka kepada kedua orang tua kita. Seperti Alqamah yang mengalami kesakitan yang tak tertahankan sewaktu akan menghadapi kematiannya. Begitu juga Maling Kundang disebabkan durhaka kepada ibunya, akhirnya dia berubah menjadi batu. Nauzubillah. Dari uraian pendek ini dapatlah disimpulkan bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berdosa besar apabila ada yang durhaka. Akhirnya saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menjadi anak yang soleh, taat beribadah kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan dalam kata-kata dan perbuatan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari kekurangan diri saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan